dia menghadapi beberapa permasalahan. Kalau kita identifikasi masalah, pertama adalah masih lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum dan pola keamanan laut yang terpadu. Selain itu terdapat berbagai pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia. Saya sampaikan tadi, pelanggaran masuk ke wilayah Indonesia, ya, kegiatan perikanan illegal fishing yang betul-betul terus terjadi, termasuk kejahatan lintas negara. Mungkin kita lihat barusan ada kejadian di Malaysia, ada tenaga kerja kita dari luar ditembak Malaysia di atas kapal. Nah ini, artinya ini kenapa terjadi? Ya, artinya kita belum mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ya. Kemudian berikutnya adalah banyak lembaga sebagai aparat penegak hukum di laut. Tahu kami ada 13 lembaga, ya ini kalau kita lihat saat ini. 13 lembaga, sehingga 13 lembaga ini mempunyai tugas masing-masing, mempunyai wewenang masing-masing, dan dilindungi oleh undang-undang. Dan di antara 13 ini adalah 6 di antaranya punya armada, punya kapal. Nah disinilah dengan punya wewenang, punya aturan, punya dilindungi oleh undang-undang, yang keluar adalah ego sektoral masing-masing. Karena mereka merasa bahwa sayalah yang berwenang sesuai itunya dia, tanpa melihat kepentingan yang lebih besar. Ketiga, regulasi keamanan laut yang belum tersusun secara komprehensif, ya. Kemudian berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Itu belum ada. Belum optimalnya sistem keamanan dan keselamatan laut nasional disebabkan kenapa? Adanya fragmentasi aturan hukum di wilayah laut. Kemudian lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum di laut. Ini lemahnya, contoh, dulu sudah ada Bakor Kamla, Badan Koordinasi, tapi dibubarkan. Jadi Bakamla. Setelah Bakamla keluar, wewenang koordinasi itu ada, tapi wewenang penegakan hukum tidak ada. Artinya ya itu Bakamla ini jadi banci lagi. Ya. Kemudian berikutnya adalah banyaknya penegak hukum di laut dan sering dikeluhkan oleh pengguna laut. Kebayang nggak kalau kita bayangkan mulai katakan laut ZEE kita, laut internasional, laut ZEE terus sampai ke dalam. Katakan ada kapal yang ketangkap di zona eksklusif kita. Sampai dia ke darat, akan ketemu dengan 6 lembaga yang punya kapal. Ya, paling dekat dengan daratan pasti Airut, punya kepolisian. Nah pertanyaannya, apakah mereka hanya ngecek, kamu punya ini atau tidak? Sampai ke darat, itu saja sudah berapa jam. Ada laporan dari artikel yang di riset oleh dulu anggota Komisi 1 juga, Kristina, bahwa kapal itu 1 jam itu harus keluar 20 juta. 1 tongkang katakan diperiksa. Nah bayangkan kalau 6, berapa ya keluar? Dan kalau itu sembako, berapa yang harus keluar? Nah ini saya katakan, inilah aspek-aspeknya yang akhirnya pengguna sampaikan, tolong dong. Ya, kenapa seperti itu? Karena saya katakan tadi, ego sektoral tersebut. Lain lagi kalau kita lihat kasus yang paling dekat, mungkin lemahnya penegakan hukum pengaturan keamanan di laut. Ya, mungkin kita pernah dengar kapal Iran yang melaksanakan transfer minyak di laut yurisdiksi kita. Ditangkap, betul. Ditangkap, terus digiring, sampai akhirnya sampai ke suatu Syah Bandar, ya, sampai ke sana. Itu bayangkan 3 bulan
ujung-ujungnya sudah ditangkap Bakamla, ujung-ujungnya dilepas. Ini kan nggak sesuai. Kondisi awal ditangkap karena ada pelanggaran, sampai di sana oleh Syah Bandar dilepas. Artinya kenapa? Ada sesuatu. Dan dampaknya apa? Syah Bandarnya dicopot. Ya kalau kayak gitu. Tapi kalau dibiarkan kayak apa? Tapi kan secara apa katakan opini internasional itu sudah tidak benar. Nah, itu kemudian kita lihat kalau kita membahas tentang perihal regulasi keamanan laut saat ini, maka kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya pada pasal 17 dikatakan ayat 1, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri-menteri negara diangkat diberhentikan oleh Presiden dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Mungkin ini dilema yang dialami oleh Bakamla karena dia di bawah Menteri Kelautan, ya. Itu pengen beraksi, menteri punya kebijakan. Terus yang lain bagaimana? Ya. Setelah itu ada keluar itu beberapa ketentuan penurunan yang mengatur terkait kelautan. Saya kata tadi sebagian saya sudah sampaikan. Ada Kementerian Kelautan dan Perikanan punya fungsi mengawasi, mengelola sumber daya kelautan melalui PSDKP terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 24 tentang perikanan. Ini banyak undang-undang yang terkait dengan itu, ya, saling tumpang tindih. Tetapi yang mengolah itu memang ada. Lembaganya itu memang ada. Kemudian juga ada kelanjutan yang regulasi lain, ya tadi saya sampaikan, ada Undang-Undang 17, ada Undang-Undang 32, lahir peraturan pemerintah nomor 13, tapi nggak jalan. Pertanyaannya, kenapa peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden tidak jalan? Ini karena undang-undang ini tidak mengacu kepada peraturan pemerintah ini tidak mengacu kepada undang-undang di atasnya. Ke Undang-Undang Nomor 17 tidak ada, Undang-Undang 32 tidak ada. Naik lagi ke sana Undang-Undang Dasar 45 ya nggak nyambung ke sana karena itu amanat peraturan pembuatan undang-undang. Artinya kalau Perpres ini dibawa saja ke katakan JR, ya pasti langsung gugur karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau Undang-Undang Dasar 45. Itu yang memang menjadi dilema buat kita, ya. Ancaman keamanan laut. Nah, kalau kita lihat ancaman keamanan laut Indonesia, pertama ancaman kekerasan tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Yusril, ancaman terhadap sumber daya laut, ancaman pelanggaran hukum, ancaman navigasi. Ya. Ini memang ancaman ini memang terjadi, ya, dan ada yang terjadi. Kemudian Indonesia sebagai negara kepulauan archipelago state yang saya sampaikan, di mana laut merupakan kedaulatan dan kemauan negara untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan hak berdaulat di laut untuk menjamin kondisi ekosistem ini. Kebijakan pemerintah pada sektor kelautan diperlukan untuk mewujudkan konsep sektor kelautan yang disebut sebagai poros maritim dunia, Global Maritime Nexus, dengan menekankan pada 5 pilar sebenarnya. Budaya maritim, ekonomi maritim, koneksivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan laut. Nah, dari ini sebenarnya apa yang kita harapkan dari pembahasan tiada? Kita semuanya tentu memiliki cita-cita bersama dalam mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif
dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beberapa hal yang perlu kita wujudkan bersama. Ini kondisi yang kita harapkan. Pertama, terkoordinasinya penegakan hukum dan sistem keamanan laut yang memiliki dua dimensi yang saling berkaitan sebagai penegakan kedaulatan dan sebagai penegakan hukum di laut. Kedua, adanya sebuah lembaga sebagai aparat penegak hukum di laut yang terkoordinir dengan baik sehingga mekanisme koordinasi dan pengendalian terjamin dengan baik dan tidak ada lagi ego sektoral. Ketiga, tersusunnya regulasi keamanan laut yang komprehensif, tadi sudah kita sampaikan, kemudian berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Ya. Keempat, optimnya sistem keamanan laut nasional sehingga tidak ada fragmentasi aturan hukum di wilayah laut, terkoordinir antara aparat penegak hukum di laut. Kelima, terwujudnya sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional yang sejalan dengan kebijakan poros maritim dunia atau Global Maritime Nexus. Nah, ini 5 sebenarnya yang kami bahas. Mungkin banyak ya yang variabel yang kita bahas, tapi tentunya itu membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi kalau kita identifikasi persoalannya sebenarnya ini yang kita harapkan. Ya, ini kita harapkan. Artinya bagaimana koordinasi itu tegak. Pertanyaannya, kalau kita buat lembaga, ada 13 lembaga di situ yang berkaitan. Apakah katakan kalau kita membuat Coast Guard, apakah ketua Coast Guard mampu mengkoordinir masalah itu?